Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di spekulasi teman-teman semua yang masih menyaksikan gitu kan. Betul. Mudah-mudahan selalu sehat juga semua kabarnya. Sehat, berkah, semuanya diperlancar, dipermudah. Amin. Itu yang terbaik buat kalian semua lah. Ya, kabar-kabar terus baik semuanya lah. Ya. Jangan lupa juga buat like, share, subscribe ya, dan nyalain loncengnya biar lu tahu kalau misalnya kita udah update gitu kan. Jadi lu tahu nih dan nungguin gitu. Yoi, nungguin gitu. Subscribe gitu. Kembali lagi ya sama gue dan gue Rojo dan dia ini. Ya. Kita akan membahas tentang 7 keajaiban dunia. Gak usah, udah beda-beda soalnya. Sekarang udah banyak yang ajaib soalnya, udah 10 apa 12 gitu. Banyak kayak keranda terbang di Depok kemarin kan ajaib kan. Oh iya benar, ajaib itu jatuhnya ajaib ya. Ajaib. Oh iya Udah benar. banyak sekarang. Katanya itu ajaib benar. Ajaib udah banyak sekarang soalnya. Terus apa nih? Apa? Kita bahas tentang apa nih? Jadi emang kita mau pengumuman sekarang. Oh iya, bahwasanya pemilu pilkada kita harus pilih orang yang baik. Nah, betul. Kalau misalnya dikasih kaos ditolak dulu kalau bahannya jelek. Oh iya gitu. Kalau biasanya bahannya jelek kan ya. Nggak ada bahan-bahan Lacoste gitu. Polo. Waduh. Itu barang-barang yang enak karena tahu saya harganya berapa. Iya. Oke, lu pernah ngalamin nggak misalnya pas lu lagi cerita nih, misalnya lu punya apa ya hal yang sedih gitu, misalnya gue baru aja habis putus nih gitu. Nah terus lawan bicara lu ngomongnya, udah lu laki cengeng banget gitu. Gak usah sedih lah gitu. Bukan gua, tapi gua pernah dengar temen gua ngomong kayak gitu ke temen gua yang lain. Jadi lu nguping? Enggak, kita lagi ngobrol bertiga. Kita ngobrol sebenarnya beramai-ramai sih, cuman yang fokus nih kita bertiga. 25. Gue nggak ngitungin Ji. Oke. Ya, gue nggak tahu tuh ada berapa orang Ji, ya kan nih. Nggak usah diperjelas ya. Maksudnya, udah nih kita lagi ngobrol bertiga fokus. Dia ngomong kayak gitu. Terus jadi cowok kayak gitu banget sih, kayak nggak ada cewek lagi. Udah gampang kayak gitu. Betul. Pernah lu ya? Bukan gue ya, tapi itu. Iya, maksudnya pernah ada di TKP lah. Ada. Gitu ya lu di saat itu gitu. Pernah. Nah, tapi emang sering banget kan kayak gitu, kayak pas kita cerita masa gitu aja nggak bisa gitu kan. Iya. Nah, lu pasti pernah lah kayak gitu. Gue pernah begitu. Iya kan? Lu yang jadi korban atau pelaku? Maksudnya lu yang mengungkapkan atau gue yang mengungkapin? Oh, lu yang mengungkapin. Nah, betul. Oh iya, benar kan? Tapi sadar nggak kalau itu sebenarnya nggak bagus kan sebenarnya? Iya, betul. Gara-gara konten ini, maksudnya? gue bisa sadar. Oke. Iya. Berarti kemarin tidur lo? Enggak, bukan. Aduh, komedi lagi. Komedi sih. Komedi anjir. Kamu muter-muter. Sadar itu bukan berarti dia itu tidur. Ada tidur yang sadar loh. Apa? Ada tidur ayam. Ayam memang sadar tidurnya? Ya bukan. Itu istilah. Oke. Bukan harfiah ya. Tapi istilah itu. Bapak, ya Allah, astagfirullah, keringetan gue ngomong dulu. Kamu panas sekali nih ruangan. Ya bukan, lu udah bikin panas. Soal lagi. Keren. Jadi kayak gini. Gue pernah, ya alhamdulillah ya, nih untuk for info aja, jujur dengan adanya kita buat konten kayak gini, sebelumnya kita juga diskusi, dan gue di sini banyak banget baru tahu hal-hal yang sebenarnya bagi gue pada awalnya itu biasa aja, biasa banget, bahkan gue merasa ini adalah hal yang benar, gitu. Oke. Pada dasarnya, jujur nih gue untuk masalah hal ini. Tapi dengan gue mencari tahu, belajar, terus gue nanya-nanya, dan gue berpikir lagi, oh iya juga, gitu. Betul. Dan itu masuk yang namanya toxic positivity. Iya. Itu sebenarnya pas awal gue tahu istilah itu ya, toxic positivity. Kok positif jadi toxic, jadi racun ya kan? Benar. Gimana bisa positif jadi racun? Bisa sih kalau misalnya positif COVID. Oh iya benar. Atau positif hamil di luar nikahan. Oh iya. Racun juga kan? Atau enggak positif pas dicek urin? Ya betul. Kalau cewek cek urin jadi positif hamil kan? Ah iya, nggak tahu maksudnya. Saya nggak tahu. Saya bukan orang yang di BN.
apa yang dicolok Apa tuh? swab. Oh, sumpah. Gue udah ngerasnya ke bawah. Gue sebelum ngomong udah mikir nyapunya kemana. Jadi berat ini pemikiran gue. Oh, ini toksik nih. Oh, enggak. Enggak. Ini cuma agak sesat aja gitu. Sebenarnya enggak racun, cuma sesat. Susah. Jadi toxic positivity tadi sebenarnya adalah intinya adalah respon ketika orang mengabaikan emosi-emosi negatif kayak sedih, marah, kecewa gitu. Dan ini gue baru tahu. Ya, gue juga baru baru tahu sih. Maksudnya pas gue nggak sengaja ngelihat ada suatu bacaan gitu kan, bacaan. dan gue kaji lebih dalam. Emang btw lu nyari apa tuh kok bisa muncul toxic positivity? Aja. Gua lagi nyari Jodoh. ya. Enggak, gua lagi nyari apa ya? Itu lagunya SWAT Toxic City kan. Oh, iya. Jadi untuk toxic positivity nggak nongol aja gitu, gue nggak tahu. Nah terus gue baca, terus gue kaji lebih dalam dan menurut hemat gue pada saat setelah ditinjau dari berbagai aspek dan juga faktor, Gue mulai kagak ngerti. jadi intinya tadi lu mengabaikan perasaan marah, kecewa yang negatif lah. Padahal istilahnya kita dalam hidup juga butuh hal-hal itu. Betul. Dan ini gue baru tahu kalau misalkan kita butuh aura negatif. Bukan butuh sih. Iya, karena gini Ji. Gue bukan butuh tapi lebih ke Gue punya manusiawi. Gue punya analogi gini. Kita tuh butuh preman agar supaya kita sumpama nih ya, kalau misalkan diibaratin, gue bukannya memperkecil preman atau memperbesar yang lain, anggaplah ini perbedaan yang mencolok gitu kan. Preman dan seorang mubalik gitu, pendai. Nah, pulang dia. Enggak, bukan mau balik. Oke. Mubaleo. Iya. Mubaleo. Oke, pendai sama preman. Nah, udah. Nah, ini kita ibaratkan yang pendai ini ada positif, yang negatif ini adalah yang preman ini. Nah, kedua halnya ini saling membutuhkan. Kenapa? Supaya dia bisa berdakwah di tempat lain akan dijagain sama nenek, sama preman. Kita butuh tuh negatif, sama dia juga butuh untuk kita berikan sesuatu hal yang siraman rohani. Disiram. Begitu menurut gua. Makanya gua bilang kita butuh aura negatif, cuman bagaimana kita caranya untuk menyikapi hal itu. Make sense. Iya, betul. Kalau menurut gue lebih ke manusiawi, dalam arti ya lu hidup gak mungkin selamanya seneng, iya, betul. Gak mungkin selamanya nggak pernah kecewa gitu kan, atau nggak pernah negatif. Tenet itu backsoundnya nyolong kan, nolong negatif gitu kan. Ya maksudnya itu manusiawi, jadi lu tidak bisa untuk menghiraukan itu dalam arti begitulah. Nah, karena gini, misalnya toxic positivity ini kan sebenarnya awalnya adalah ketika lu mungkin lagi sedih tapi lu bilang wah gue mah nggak sedih gitu, denial. Oh iya, bukan mau bangkit gitu tapi denial. Iya. Denial, dan ketika ditumpuk-tumpuk terus bisa jadi stres, itu dia, depresi gitu. Karena nanti sewaktu-waktu bakal meluap juga, ibaratnya kan ketika gelas diisi mulu bakal tumpah kan. Iya, bisa dibilang begitu. Sekarang gue pengen tanya nih, dan kita juga pengen kasih tahu ke teman-teman semua, apa sih bedanya toxic positivity dan positive mindset? Oh iya, itu apalagi kalau positif hamil beda. Waduh, itu beda lagi. Kalau positif, oh banyak lah positif Positif banyak kan. Agak usah melebar. Jadi gue cuma nanya dua doang. Oke. Ini sama ini. Oh, bedanya itu tadi. Iya, apa? Toxic sama mindset. Oh iya betul. Kan? Soalnya yang satu positif sama-sama. Ada positivity kan? Iya kan? Bukan gitu maksudnya sangat menjelaskan ya. Beda kalau menurut gue ya. Nah, kalau toxic positivity itu kan ibaratnya dia mencoba positif tapi
menghiraukan emosi-emosi negatif tadi, kayak sedih, marah, kecewa dan lain. Jadi kayak denial, lebih ke denial kayak, betul. gue gak kecewa kok gitu, Iya. I'm fine gitu. Istilahnya begitulah, iya kan? Iya. Tapi kalau positive mindset kayak misalnya, gue bisa kok gitu. Misalnya lu lagi sedih, nggak apa-apa sedih, tapi gue yakin gue bisa ngelewatin ini. Jadi lu mengakui kalau emang lu sedih, Iya. tapi lu punya optimisme. Itu jadi kalau dari gue sendiri nih, gue juga baca-baca kan ya, ada dari beberapa artikel CNBC juga gue baca. Jadi yang perbedaan mencoloknya itu, ini kalau menurut dari mereka ya, tapi gue langsung ngambil kesimpulan garis besarnya. Jadi yang membedakan itu, kalau si toxic positivity itu, dia itu menghiraukan atau menolak tentang emosi-emosi negatif. Ya. Kalau mindset itu lebih kayak ke optimis. Iya itu kayak gitu. Jadi Ya. beda, menurut gue beda. Jadi kayak Beda banget. lu lagi misalnya gagal lah. Oke, gagal. Gue sedih. Lu ngakuin memang diri lu sedih gitu. Tapi gue yakin gue bisa bangkit. Nah itu optimis tuh. Iya. Positive mindset. Maksudnya lu juga jadi merasa mampu untuk melewati ini. Iya, itu yang harusnya kita butuhkan. Betul. Positive mindset itu. Jadi bukan berarti kita tuh ngedinai, enggak, gue bisa, gue harusnya kan bisa. Nah itu kalau yang toxic itu tadi kayak gue nggak sedih kok, padahal misalnya emang lu lagi benar-benar terpukul. Iya, betul. Gitu, misalnya terus gue nggak kecewa kok, nggak apa-apa gue gitu. Ya itu bahaya loh. Dampaknya kita ngomongin dampak nih. Kita dampaknya. ngomongin dampak nih. Tadi itu ketika itu terus-terusan terjadi dan berkesinambungan, berkelanjutan, jadi ditumpuk kayak tadi gue bilang. Iya. Makin pok, lama-lama ngebul nih otak nih. Iya, someday bakal meledak kan. Bakal. Iya. Jadi bisa jadi ngebul. Jadinya bisa jadi mungkin ada stres, terus depresi. Itu makin bahaya loh. Ketika lo udah depresi bisa jadi ngaruh ke fisik juga. Iya. Jadi Kesehatan. Jadi nanti mungkin ngerasa lemes tiba-tiba, atau mungkin badan kurang tapi enak. Iya. Istilahnya Kurang tapi enak. Camkan baik-baik. Kurang tapi enak badan. Jadi Ramadan. Jadi kayak gitu menurut gua. Jadi itu nggak bagus kalau toxic positivity sebenarnya. Jadi ya lu harus ngakuin aja, berdamai dengan diri sendiri. Iya. Lu lagi sedih ya lu sedih. Itu. Lu lagi marah ya lu marah gitu. Jadi gue juga setuju sama ini, dan gue juga tadi kan gue juga sempat searching juga di artikel. Emang kalau misalkan salah satu dampaknya itu gue nambahin dikit nih Ji. Jadi salah satu dampaknya juga itu adalah, dengan lu begitu itu menunjukkan bahwa lu nggak percaya diri. Sebenarnya lu nggak mampu, tapi lu maksa gitu. Oh iya. Itu nanti dampaknya bakal ya tadi depresi. Terus juga banyak Ji, ketika dia pelaku ya, bukan korban ya, dia itu banyak banget ngasih kata-kata motivasi. Oh iya. Tapi orang itu alias korban itu sebenarnya nggak minta nasihat dari dia gitu. Cuma didengerin ya. Nah, maunya cuma didengar aja. Ya, karena gini, setiap orang punya kadar yang beda-beda. Maksudnya kadar sedihnya, kadar marahnya beda-beda. Misalnya lu mengalami peristiwa apa, mungkin buat lu misalnya sedih, buat gua nggak terlalu. Iya, beda. Jadi lu harus tahu juga, jangan misalnya pas kadar orang yang emang misalnya ngalamin peristiwa diputusin, nah orang ini nggak kuat diputusin, lu jangan bilang udahlah gampang. Mungkin buat gua misalnya gua kuat gitu, tapi yang lain belum tentu misalnya. Buat gue belum tentu. Iya, Dia ini ngomong kayak gitu ke gue, kurang asem. Ya misalnya, jadi kadar sedih orang tuh beda-beda gitu, dan kadar kuatnya juga beda-beda gitu maksud gua. Jadi kita nggak bisa maksa lah, bisa dibilang gitu. Makanya berdamai tadi. Itu dia sih, jadi beda. Maksudnya mungkin orang masih bingung ya bedainnya ketika ngalamin hal, tapi gue kalau mau positif takut jadi toksik ya enggak. Itu tadi perbedaannya udah itu jauh tahu kan. Itu jauh banget. Makanya ini kita penting juga buat browsing ya. Kita cari tahu juga, kita gali beberapa informasi yang mungkin bagi kita nih sebenarnya biasa-biasa aja, fine gitu. Cuman ketika kita gali, loh kok jadi begini gitu. Karena kadang-kadang orang ketika dia sedih dan dia maksudnya sedih dulu nih, terus nangis atau apa, cerita ke temennya, bisa jadi lebih rileks. Itu bisa jadi lebih rileks. Jadi dia bisa ngerasain bebannya itu udah dibagi sama dia, jadi agak enteng. Atau gitu. mungkin ada orang yang ada manis-manisnya gitu, badan terasa enteng gitu. Oh iya benar. Mungkin orang ada yang lagi sedih juga mukulin temennya kan. Jadi
Jadi maksudnya terluapkan gitu. Bukan temen sih, lebih ke barang biasa ya, kayak lemari, jatuhin kasur. Mungkin ada juga yang mukulin orang. Wah, gila. Sekalian aja kayak gitu jadi MMM. Gue baru main ngomong. Bulak. Ada juga sih emang yang ngebalikin barang gitu. Oh iya banyak. Rumahnya ditebalikin sama segala. Itu nggak bisa. Nanti siapa bulak tanya. Pakai om. Oh iya. Apa sih lu tos? Emang habis golin. Masuk mulu lu. Jok ini baru gue jelasin. Udah ngejokes lagi. Hebat. Tuh hasil latihan. Oh iya. Ada lesnya ntar kalau mau baik belajar. Yoi. Nanti gue kasih nomornya. Lu sama dia. Ya sumpah, kan pinter lu. Sejam 2 juta. Wah, mahal nih tadi. Kan biar lucu. Demi lucu 2 juta sejam. Gila lu. Gua kasih tau nih. Ini kita di luar konteks ya. Oke. Lu bisa les sejam 2 juta. Oke. Lu jadi badut sulap 4 tahun lu bisa balik modal kan? Tapi badut seru nggak ngomong. Iya juga sih. Iya juga ya. Iya juga ya. Ya udah berarti salah. salah. Ya udah. Nah, gua mengakui gua gak denial. Oh iya betul. Berarti ini bukan toxic. Bukan toxic, bro. Bukan toxic. Nah, Bukan. terus gimana caranya orang bisa tetap positif tanpa mengidap toxic positivity menurut lo? Maksudnya, ya kan kita hidup terus harus positif juga kan, nggak boleh negatif juga. Tapi gimana caranya supaya kita nggak terjerumus ke dalam toxic positivity gitu? Menurut gua dan apapun sumber yang gua baca dari artikel, dari googling dan segala macamnya, dari buku, gua juga lupa nama bukunya karena bukunya e-book ya. Jadi gambar lagi. Gue serius. Oke. Jadi salah satu faktor utama yang gue garis besarkan dan di situ ada dia, pertama adalah kejujuran. Lu harus jujur sama diri lu sendiri. Ketika lu lagi terbebani, ya lu akui itu dan lu rasakan itu. Iya. Jujur sama diri sendiri ya. Luapin kalau bisa ke orang. Tuh. Tapi dengan catatan kita harus tahu karakter orang itu. Si orang yang kita ajak ngomong ini kayak gimana orangnya. Siapa tahu kita udah berusaha nggak toksik, dia yang toksik. Ya, jadi itu bisa jadi ketika lu jadi pendengarnya nih. Jadi pendengarnya ya lu resapi ceritanya dan bayangkan jadi dia gitu. Jangan disangkal emosi negatifnya. Iya betul. Jadi kayak misalnya, ya gue ngerti kok, gue juga pasti kayak gitu. Nah, itu orang lebih legowo loh. Iya, karena emang orang ketika cerita nih lagi sedih, orang nggak suka disangkal menurut gue. Coba. Misal lu deh apa? Gue cerita misalnya kemarin. Tetangga gua itu nggak bisa beli beras dia, sedih kan? Ya kenapa tuh kalau gua tahu? Nggak punya motor, warung jauh kan? Warung jauh. Iya betul. Iya, boleh kan? Iya betul. Terus kenapa lu ketawa? Gue gini Ji, sorry ya. Masih Gue ngeliat lu komedi, jadi gak bisa sedih loh. gue nggak mikir cerita yang lucu apa tadi. Mikir tadi gua. Astagfirullah, jadi kayak gitu. Ya pokoknya gitulah simulasinya. Iya, jadi kita mencoba jujur dan kalau emang misalkan lu mempunyai jiwa introvert, coba lebih terbuka sedikit. Iya, pasti adalah orang-orang terdekat. Iya, gitu kan. ada. Lu pasti punya orang yang lu percaya dan orang yang bisa mempercayai lu gitu. Dan orang buat yang dengerin ceritanya, menurut gue jangan disangkal emosi negatifnya. Jadi Iya, betul. lu apa ya? Lebih Rasakan. simpati lah. Iya, simpati gitu maksudnya. Simpati M3. Ya bisa simpati, makanya yang sinyal lebih kuat kan. Telkomsel. Kalau misalnya Tri mungkin karena lemot dia, Karena providernya ya tidur nanti dia kan pas lagi dengerin gitu. tuh. Dan terus lu harus sadar ketika lu lagi ada masalah atau sedih, it's okay not to be okay, man. Yes. Jadi nggak selamanya kita harus oke gitu kan. It's Jangan okay. cuma RCTI yang oke. Yo ini. Lu tahu ya. Tahu gue. Sekarang gue juga nemuin kutipan tuh. Gue juga nemuin kutipan dari
artikel yang ditulis sama siapa ya, Tasya Talita kalau nggak salah. Seingat gua, dia itu adalah content creator penulis di Gramedia. Jadi mana deh? Anak mana? Depok. Oh, Depok. Oke. Ya. Depok sono dikit, jadi agak ke Cilodong gitu. Oke. Jadi dia bilang gini, untuk masalah si toxic positivity, ini, jadi dia ngomong kayak gini, nggak selamanya orang kehausan itu minum racun. Orang kehausan minum racun? Iya, nggak selamanya orang kehausan itu minum racun gitu. Dalam arti gini, nggak selamanya ketika lu lagi terpuruk, lu cerita terus orang itu ngasih racun, lu telan. Toks itu kan racun ya. Enggak, kita nih lagi kehausan akan sumpama nasihat, sumpama motivasi, dan enggak selamanya semua nasihat itu bagus. Iya. Berarti artinya enggak semua yang disuguhi itu baik gitu. Iya. Oke, I see. Gitu. Itu keren sih. Ya tadi It's Okay Not To Be Okay juga keren juga tuh. Itu benar. Jadi tapi sebenarnya pada intinya ketika emang orangnya cerita, yang si pendengarnya ini kuncinya menurut gua. Dia apakah dia menyangkal atau enggak gitu. Itu juga. Karena kan kadang dari diri sendiri udah nggak menyangkal, oke gue terima, gue sedih, tapi pas ketika dia cerita malah temennya goblok lu gitu aja sedih misalnya. Iya, atau jadi cowok kok cengeng. Iya, itu kan ya lu nggak ngerti gue. Iya, makanya makin kesini gue liat makin kesono lu. Makin kesini gue malah makin kesono. Ya gitu. Gue kagak tahu tafsirannya gimana makin kesono. Biar apa sih emang kayak gitu? Gue nggak tahu. Biar biur. Makin lama makin gadi lu ya. Makin kesini makin kesana memang gue lihat. Lu tanaman sih? Enggak tahu di sini apa? Salah gaul kali ya. mungkin itulah, mudah-mudahan itu bisa menjadi apa ya? Ada referensi lah buat teman-teman. Kebenaran ilmu. Iya, mudah-mudahan yang bisa diambil gitu. Ada referensi buat teman-teman. Jadi kita emang harus tetap positif, tapi mungkin jangan sampai masuk ke toxic positivity karena dampaknya juga bahaya. Itu buruk gitu. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa like, share, dan subscribe, komen semuanya. Makasih juga buat yang udah nonton semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.